Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Aulia Widyaningrum dengan NIM 10. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang program sederhana, yaitu tentang perpustakaan. Nah, jadi isinya itu nanti ada penjelasan tentang tampilan outputnya, tentang kegunaan dari program yang kami buat, dan dari penjelasan sedikit codingan yang dari kami buat. Jadi pada video kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang tampilan outputnya. Yang tampilan output kita seperti ini, ada sekitar 7 tambahan untuk kalau misalnya mau keluar ya. Nah, yang pertama ada tambah anggota, kedua tambah buku, ketiga tambah kategori, keempat hubungkan buku dengan kategori yang menggunakan join, yang kelima ada tambah peminjaman, yang keenam tampilkan data peminjaman menggunakan join juga, dan yang ketujuh ada tampilkan buku dan kategorinya menggunakan join juga, dan yang terakhir ada misalnya kalau kalian mau keluar dari pemrograman ini, mau menyelesaikannya. Oke, baik, kita langsung saja ya. Misalnya kita mau menambahkan anggota, kita tinggal aja pilih menunya nomor 1, masukin NIM 12 0012 dengan nama Rias Fahmi Rasad, dengan tadi prodinya di teknik ya. Tuh, kalau habis itu di enter, nah tadi sudah ditambahkan ya. Nah, misalnya kita mau menu yang kedua. Nah, menu yang kedua itu kan tambah buku. Nah, misalnya kita mau nambahin buku dengan nomor bukunya itu 0013, dengan judul bukunya itu Hujan, dengan nama penulisnya itu Rias. Habis itu dengan tahun terbitnya itu tahun 2012 ya maksudnya. Nah, buku udah berhasil ditambahkan. Nah, yang ketiga itu tambahkan kategori. Yang pertama ada namanya kategori. Nah, maksudnya kayak dia itu jenisnya romansa kah, horor kah, atau fiksi, non fiksi, atau ilmiah. Nah, ini kita masukin misalnya nama kategorinya misalnya mau romantis ya kan, romantis. Mau misalnya yang keempat nih, hubungkan buku dengan kategori. Misalnya kita mau masukkan nomor bukunya yang tadi yang Hujan 0013, dan nomor bukunya 12, kita masukin nomor kategori, maksudnya nomor kategorinya 12, nomor bukunya tadi kan 013, nah kategorinya itu berapa masukin. Nah, koleksi buku-buku kategori udah ditambahkan. Nah, lanjut bagian tambah peminjaman. Nah, tinggal pencet, dipilih menunya tuh angka 5, terus masukin NIM. NIM tuh misalnya sembarang lah, mau berapa nih, misalnya saya NIM masukin 011. 011 tuh dengan nama Haikal gitu. Nah, baru nomor buku yang mau saya pinjam misalnya 0013, buku Hujan tadi yang mau saya pinjam tuh, ya kan. Terus saya minjemnya tuh ini ada tanggal peminjaman, ada tahun, bulan, sama tanggalnya. Misalnya saya pinjam tanggal tahun ini bulan 4 tanggal 24, terus saya kembalikan tahun ini bulan 12 tanggal sekian. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Sekarang yang keenam itu tampilkan tampilkan data peminjaman. Teman-teman bisa lihat di layar nih, data peminjamannya ini ada banyak, ada yang sudah mengembalikan, terus ada yang ini yang kebetulan yang lagi ngejaga gitu kan si itu, terus ada yang belum mengembalikan gitu kan. Terus ini judul buku dan nama-nama yang meminjam gitu. Lanjut yang ke-7 itu tampilkan buku dan kategorinya. Ini untuk menampilkan buku sama kategori. Misalnya buku-buku yang tersedia itu ada apa aja dan kategorinya itu apa aja gitu. Nah, sekian penjelasan tentang tampilan output dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Haikal tentang kegunaan program ini. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Aditya Pratama dengan NIM 30 akan menjelaskan kegunaan program. Program ini digunakan untuk mengelola data perpustakaan. Di sini kegunaan yang pertama ada tambah anggota yang mencatat siapa saja pengguna perpustakaan, dan yang selanjutnya ada tambah buku yang menambah koleksi buku beserta informasi pentingnya. Yang selanjutnya ada tambah kategori. Di sini buat mengelompokkan buku ke dalam jenis-jenis tertentu. Yang selanjutnya ini ada hubungkan buku dan kategori. Itu yang menunjukkan bahwa satu buku bisa masuk ke beberapa kategori yang dia termasuk di many to many. Selanjutnya ada tambah peminjaman. Dia sebagai mencatat siapa saja yang meminjam buku dan buku apa dan kapan. Lalu setelahnya ada tampilkan data peminjaman, yaitu join antara anggota
buku dan peminjaman. Lalu yang terakhir di sini ada tampilkan buku dan kategori. Di situ ada join antara buku, kategori dan relasinya. Sekian kegunaan program dari saya. A few moments later. Nama saya Res Pemirasat, saya dari kelompok 12. Di sini saya ada buat yaitu yang berhubungan dengan CRUD dan CLI, sama di sini kita konekkan ke MySQL dan Python. Jadi saya temanya itu manajemen perpustakaan. Jadi di mana di sini saya bikin import MySQL, yang dimana di sini biar terhubung sama MySQL-nya. Di sini saya pakai host user kayak kita waktu pas praktikum pakai yang terminal tuh, tapi pakai MySQL. Sini pakai user yang biasanya kita pakai U dan P password. Di sini database data mahasiswa. Di sini pakai DB connected. Di sini pakai print MySQL berhasil. Di sini kalau misalnya sudah connect berarti dia berhasil. Tapi di sini saya juga bikin expect. Biasanya dia ngeksekusi kalau misalnya dia error. Kayak gitu. Di sini pakai kursor DB. Jadi di sini kita jalan ke notebooknya. Tuh MySQL berhasil, jadi aman, sudah terkonek. Selanjutnya di sini kita buat table. Tapi saya sudah ada buat table ya guys. Di sini saya sudah ada buat tablenya, jadi aman. Karena sabar, sini cepat buka. Di sini karena saya sudah buat table, jadi di sini mungkin kalau misalnya saya run, kalau error. Jadi di sini yang terdiri mungkin dari varchar. Di sini kita lihatnya struktur nggak sih? Nah ya, sini kita lihat dari varchar. Saya juga di sini ada dari varchar juga. Nih, dari varchar. Jadi di sini nggak bisa di run lagi ya, di run lagi karena dia bakal error. Oke, langsung aja di sini pakai SQL, eksekusi SQL sama print. Dia kalau misalnya print tabel mahasiswa dibuat di sini ngeksekusi SQL di sini ya kayak biasa. Kalau misalnya error. Karena di sini memang sudah error gara-gara sudah dibuat, jadi nggak bisa. Ini juga bikin values-nya, dimana kita pakai DB close dan cursor close. Nah di sini saya mau jelaskan ada perbedaan yang saya pelajari. Ya di sini pakai insert mahasiswa. Nah di sini buat values-nya dari kayak name, nama, prodi. Jadi di sini gunanya dia buat ngeksekusi values yang dia persen S nih, ngeksekusi kayak 001 Rina Anggreni informatika. Di sini dia insert tuh mahasiswa, ini patokannya kayak nim, nama dan prodi. Sini yang tadi kita buat tabelnya. Sini ada yang perbedaan kursor examine SQL dan value SQL tuh yang ini. SQL tuh yang ini biasanya kita buat codingnya ya kayak select from mahasiswa apa segala macam. Ini saya sudah catat karena kemarin saya lupa gara-gara mau jelasinnya kayak apa. Sini pakai examine ini biasanya untuk data banyak. Nah gini, karena kan ini banyak ya. Nah, jadi kita harus pakai ini biar dia bisa ngeran atau ngeksekusi semua data ini. Di sini kita pakai row count, itu biasanya ditambahkan ke tabel peminjaman. Terus tuh di sini row count nih gunanya buat ngeksekusi values-nya. Ini commit, ngeprint, kursor, di sini kursor close biar DB kursor, DB biar langsung nge-close dia. Ini biasa. Langsung kita ke select nih kayak biasa sih, kayak kita belajar waktu pas praktikum. Langsung saja cepat. Di sini saya pakai kursor DB kayak biasa. SQL-nya pakai select from mahasiswa buat nampilin mahasiswa. Jadi kayak gini ya. Nah, ini dia langsung select from. Di sini langsung pakai eksekusi SQL result fetchal. Dia biasanya nyimpan data permanen. Dia for data in result, yang nyimpan dia kayak nampilin data result, biasanya print datanya. Ini datanya yang tadi kita lihat di run tadi. Oke, di sini SQL. Nah, di sini update karena di sini saya sudah update. Di sini kita pakai kursor DB. Kursor di sini SQL update ke SQL kita. Di sini values, nama values yang mau kita ubah, prodi yang mau kita ubah. Nah, NIM ini dia nggak punya patokannya. Jadi kan ini NIM nggak bisa diubah sama sekali, Cuma yang bisa diubah cuma dua ini. Kayak misalnya ini. Di sini Renita ya, misalnya mahasiswa, misalnya Renita. Nah, teknik informatika. Di sini saya mau ngubah namanya Renita jadi Aldi Hasan.
Oke. Di sini mungkin kita bakal ngetik 11 saja. Kita mau ngapus. Sabar. Di sini pakai foreign key dia. Nah, udah. Sini 12. Tuh data satu dihapus. Nah, udah karena udah terhapus. Di sini mau jelasin apa lagi karena emang sudah terhapus. Di sini kita lihat nama saya udah hilang. Jadi ya udah. Itu aja sih kalau delete. Selanjutnya pakai CLI. Di sini kita pakai saya bakal jelasin kayak biasa di sini. Di sini kita pakai import MySQL connector. Jadi kita nge-connect from MySQL connector, import error. Di sini kita buat kalau misalnya error dia bakal ngedeteksi. Di sini kita pakai context lib, import context manager. Kita pakai context text juga di sini. Di sini kita pakai dbconfig dictionary. Di sini dict host localhost. Di sini user pakai u. Di sini P pakai password, di sini D database yang kita sudah bikin. Di sini kita pakai content manager, di sini kita pakai MySQL connector. Connector bisa di kursor, commit tutup buka koneksi. Jadi dia pakai commit juga. Di sini kita pakai MySQL connect dbconfig. Concursion ini buat dictionary true atau betul. Fieldnya core di sini buat misalnya kayak nge-expect atau ngeulang yang kita udah buat pakai commit tadi, nge-eksekusi rollback. Di sini kita pakai finally biar dia bisa nge-close nggak berulang-ulang. Jadi di sini kita pakai dev tambah mahasiswa. Di sini kita buat codingnya, yang dimana codingnya ini kita bikin jadi kayak aplikasi sederhana, yang dimana tuh kita pakai name input name kayak nama mahasiswa prodi. Di sini kita buat kursor asker buat ngeeksekusi yang ini di atas. Nah, ngeeksekusi itu kayak bikin values, yang di sini ada 3 values. Di sini name, nama, prodi. Ini yang mau di ngeeksekusi. Jadi itu nanti kalau sudah selesai kita ngeprint anggota telah berhasil ditambahkan. Jadi kalau misalnya berhasil dia bakal ngeeksekusi error juga, sama kayak di awal tadi ada yang paling bawah. Di situ saya taruh di paling bawah. Selanjutnya tambah buku, sama nggak jauh beda. Di sini kita pakai yang kayak di atas. Di sini kita pakai nomor buku, judul, penulis, dan tahun terbit. Di sini juga sama. Oh ya, kegunaan strip. Strip ini nanti di bawah dipakai di sini. Nah, di sini pilih menu. Jadi itu dia kayak strip ini anggapannya kalau misalnya kita nulis nomor itu pasti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini dia sama nih kayak gini. Yang mau dijalankannya kayak apa? Di sini kita sama pakai ini, sama juga nggak jauh beda. Ini kategori hubungkan. Oh nih, hubungkan kategori ini hampir sama di sini. Tapi di sini dia kayak pakai insert peminjaman values. Dia karena emang sudah ada terhubung, jadi dia langsung aja, nggak usah lagi pakai kayak foreign key atau apa segala macam. Jadi A few moments later. Sekian program dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.